Bayangkan kamu baru saja menyisihkan gaji sebulan demi membeli sepasang sepatu mahal atau ponsel keluaran terbaru, hanya untuk satu tujuan utama, yaitu difoto, diunggah ke media sosial, lalu setelah itu kamu terjebak dalam siklus gelisah setiap 5 menit sekali, hanya untuk mengecek berapa banyak jumlah likes yang masuk. Selamat, secara tidak sadar kamu sebenarnya sedang menyewa kebahagiaan dari orang asing yang bahkan tidak peduli apakah besok kamu masih bisa makan atau tidak. Karena validasi itu sifatnya hanya sementara dan sangat semu. Kita sering lupa bahwa di balik layar yang mengkilap itu, ada harga mahal yang kita bayar berupa ketenangan batin yang tergadaikan hanya demi pengakuan dari orang-orang yang mungkin saja sedang menertawakan cicilan kita di belakang sana. Haus perhatian adalah penyakit mental di era digital, yang membuat kita merasa harus selalu tampil sempurna, padahal di dunia nyata, dompet kita sedang menangis darah karena dipaksa membiayai gaya hidup yang sebenarnya berada di luar batas kemampuan logika keuangan kita yang sehat. Fenomena ini bukan sekedar perasaan subjektif belaka, karena jika kita melihat data yang ada, situasinya jauh lebih mengkhawatirkan dari yang kita duga selama ini. Laporan dari Global Web Index menunjukkan sebuah fakta yang cukup menampar, di mana rata-rata orang di seluruh dunia kini menghabiskan waktu sekitar 2 jam 23 menit setiap harinya hanya untuk berselancar di media sosial, yang mana mayoritas aktivitas tersebut hanyalah upaya untuk mencari pemuasan diri melalui dopamin instan. Kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai attention economy, sebuah ekosistem di mana perhatian kita adalah komoditas yang diperjualbelikan. Dan ironisnya, kita justru dengan sukarela memberikan waktu produktif kita hanya untuk mendapatkan apresiasi kosong yang tidak menambah saldo tabungan sedikit pun. Setiap kali kamu memposting sesuatu hanya demi validasi, kamu sebenarnya sedang membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun aset atau mempelajari keterampilan baru yang jauh lebih menghasilkan secara finansial dalam jangka panjang. Lebih dalam lagi, jika kita membedah dari sisi psikologis, penelitian dari American Psychological Association mengungkapkan sebuah kaitan yang sangat erat dan berbahaya antara perilaku mencari perhatian dengan penurunan tingkat self-esteem atau harga diri seseorang. Data tersebut membuktikan secara ilmiah bahwa semakin seseorang haus akan pengakuan dari luar, maka sebenarnya ia sedang merasa semakin kosong dan tidak berdaya di dalam dirinya sendiri, yang kemudian menciptakan lubang hitam emosional yang tidak akan pernah puas, meski diberi ribuan pujian sekalipun. Logika dasar yang harus segera kita tanamkan dalam kepala adalah bahwa perhatian itu adalah sesuatu yang sangat mahal bagi mereka yang memberikan, namun nilainya benar-benar sampah bagi kamu yang menerima, jika hal tersebut tidak bisa dikonversi menjadi pertumbuhan diri atau aset yang nyata. Berhenti menjadikan angka di layar ponsel sebagai tolok ukur harga dirimu, karena pada saat kamu jatuh miskin nanti, orang-orang yang memberikan tanda hati di postinganmu tidak akan ada satupun yang datang untuk membantumu membayar cicilan yang menumpuk. Pernahkah kamu melihat sebuah warung makan di pinggir jalan yang dekorasinya sangat mewah, lampunya kerlap-kerlip, dan papan namanya menggunakan lampu neon mahal, tapi pas dicoba ternyata rasa makanannya hambar dan pelayanannya sangat buruk? Itulah analogi yang paling tepat untuk menggambarkan orang-orang yang gila perhatian, di mana mereka sibuk mempercantik tampilan luar dan gaya hidup demi konten, tapi lupa memperbaiki kualitas diri atau rasa masakan yang sebenarnya. Mereka menghabiskan modal yang seharusnya digunakan untuk memutar bisnis hanya untuk urusan estetika yang tidak menghasilkan uang kembali, hingga akhirnya perlahan-lahan bisnis kehidupan mereka bangkrut karena pondasinya keropos. Banyak orang terjebak dalam delusi bahwa dengan terlihat kaya di mata orang lain, maka mereka otomatis akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sedang menggali lubang kemiskinan dengan sekop emas yang mereka beli dengan cara mencicil. Masalah ini menjadi semakin akut ketika kita membedah psikologi pengeluaran impulsif yang dilakukan hanya demi konten. Karena faktanya,
Kita seringkali membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dengan uang yang bahkan tidak kita miliki, hanya untuk memukau orang-orang yang sebenarnya tidak kita sukai. Data dari Charles Schwab's Modern Wealth Survey mencatat sebuah realita pahit bahwa pengaruh media sosial menyebabkan sekitar 35% milenial dan Gen Z merasa tertekan secara mental untuk menghabiskan uang demi menjaga gengsi agar tetap terlihat setara dengan lingkungan pergaulan mereka. Tekanan sosial ini menciptakan sebuah perlombaan semu yang tidak akan pernah ada garis finishnya, karena setiap kali kamu berhasil membeli sesuatu yang baru, akan selalu ada orang lain yang memiliki barang yang lebih mahal. Tanpa sadar, kamu sedang membakar uang hasil kerja kerasmu hanya untuk membeli tiket masuk ke dalam sebuah sirkus yang penontonnya bahkan tidak akan mengingat namamu 5 menit setelah mereka menutup aplikasi di ponselnya. Kita harus berani jujur pada diri sendiri tentang adanya apa yang disebut sebagai pajak gengsi, yaitu biaya ekstra yang harus kita bayar setiap hari hanya untuk mempertahankan citra palsu di hadapan publik yang tidak relevan dengan masa depan kita. Biaya ini bukan hanya sekedar uang tunai, tapi merupakan bunga pinjaman dari masa depan finansial yang sedang kita hancurkan pelan-pelan karena kita lebih memilih terlihat sukses sekarang daripada benar-benar sukses di masa depan. Logika sederhananya begini, setiap rupiah yang kamu buang untuk barang mewah yang tidak menambah nilai asetmu adalah kesempatan yang hilang untuk berinvestasi pada sesuatu yang bisa memberimu kebebasan finansial yang sejati. Jangan biarkan haus perhatian ini mengubahmu menjadi budak korporat selamanya, hanya karena kamu harus menutupi biaya gaya hidup yang sebenarnya dipaksakan, karena pada akhirnya, kemiskinan yang dibungkus dengan barang bermerek tetaplah sebuah kemiskinan yang menyakitkan saat hari tua tiba nanti. Solusi pertama untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan mulai menerapkan prinsip silent wealth atau kekayaan yang sunyi, di mana fokus utamamu dialihkan sepenuhnya pada upaya mengumpulkan aset yang diam-diam menghasilkan uang bagi kamu. Bayangkan aset ini seperti mesin ojek online yang terus berjalan mencari penumpang tanpa perlu kamu pamerkan ke semua orang. Yang penting hasilnya masuk ke kantong secara konsisten setiap hari. Kekayaan yang sejati itu tidak butuh teriakan atau pengakuan dari orang lain, karena kepuasan yang sesungguhnya berasal dari angka di rekening yang terus tumbuh, dan ketenangan batin karena tidak memiliki beban utang yang menghimpit leher. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena orang yang benar-benar punya uang biasanya lebih suka menyembunyikan kekayaannya agar mereka bisa hidup lebih tenang tanpa gangguan dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan mereka. Langkah selanjutnya adalah dengan mengubah strategi hidup melalui penerapan deep work, yaitu sebuah kondisi di mana kamu fokus bekerja dengan sangat mendalam pada satu bidang tertentu untuk menciptakan nilai atau karya yang nyata bagi orang lain. Ketika kamu sibuk berkarya dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang, perhatian dan pengakuan akan datang dengan sendirinya secara alami sebagai efek samping dari kualitas kerjamu, bukan karena kamu yang memintanya. Kamu harus mulai mengganti budaya konsumtif yang selama ini menggerogoti tabunganmu menjadi budaya produktif dengan menggunakan logika ROI atau Return on Investment atas setiap perhatian yang kamu berikan. Sebelum kamu memutuskan untuk memposting sesuatu atau membeli barang baru, tanyakan dulu pada dirimu sendiri secara logis, apakah tindakan ini akan menambah nilai bersih kekayaanmu atau hanya sekedar menambah angka pengikut yang tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit. Menghemat energi mental juga merupakan kunci penting dalam meraih solusi finansial, dan hal ini dimulai dengan cara berhenti memperdulikan opini orang-orang yang bahkan tidak memberikan kontribusi Rp1 pun pada tagihan listrik di rumahmu. Dengan menutup telinga dari komentar negatif atau tuntutan sosial yang tidak masuk akal,
kamu akan memiliki ruang mental yang jauh lebih luas untuk belajar strategi keuangan baru, berinvestasi, atau mencari peluang bisnis sampingan. Fokuslah pada membangun nilai diri yang otentik, karena nilai diri yang didasarkan pada kompetensi dan aset tidak akan pernah bisa hilang hanya karena seseorang tidak menyukai fotomu di media sosial. Jadilah orang yang secara finansial merdeka karena kamu cerdas dalam mengelola arus kas, bukan orang yang terlihat hebat di luar, tapi sebenarnya sedang gemetar ketakutan saat melihat tanggal jatuh tempo kartu kredit di setiap akhir bulan. Sebagai kesimpulan yang harus kita renungkan bersama, menjadi seseorang yang mungkin terlihat biasa-biasa saja atau bahkan tak terlihat di mata publik, tapi sebenarnya memiliki kekayaan yang cukup, jauh lebih tenang dan logis daripada menjadi pusat perhatian dunia, tapi hidupmu dikejar-kejar oleh tagihan kartu kredit yang tidak berujung. Ada sebuah kedamaian yang luar biasa ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan kehebatan diri kita kepada orang lain. Karena kita sudah cukup percaya diri dengan apa yang kita miliki di dalam dompet dan di dalam kepala kita. Kemerdekaan finansial yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa banyak barang mewah yang bisa kamu pamerkan, melainkan tentang seberapa lama kamu bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja lagi, jika hari ini kamu memutuskan untuk berhenti. Itulah titik di mana inner peace atau ketenangan batin akan tercipta. Karena kamu tidak lagi menjadi tawanan dari ekspektasi orang lain yang tidak ada habisnya. Mari kita lakukan refleksi akhir tentang apa arti sukses yang sebenarnya. Karena sukses yang hakiki adalah ketika kamu memiliki kontrol penuh atas waktumu sendiri dan bebas mengambil keputusan tanpa perlu meminta izin atau menunggu tepuk tangan dari penonton di dunia maya. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk mencari validasi dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal karaktermu yang sesungguhnya. Jadi, mulailah prioritaskan apa yang benar-benar penting bagi masa depanmu dan keluargamu. Kamu perlu melakukan langkah praktis mulai minggu ini, seperti melakukan detoks validasi dengan cara mematikan semua notifikasi media sosial yang tidak mendesak, dan mulai mencatat arus kas masuk serta keluar secara jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan melihat data keuanganmu sendiri secara objektif, kamu akan sadar kemana saja uangmu selama ini lari. Dan kemungkinan besar itu adalah untuk membiayai haus perhatian yang selama ini kamu pelihara. Pada akhirnya, kita semua harus memahami bahwa orang-orang yang benar-benar kaya dan memiliki mentalitas pemenang biasanya tidak memiliki waktu luang untuk sekedar membuktikan kepada dunia bahwa mereka kaya atau hebat. Mereka terlalu sibuk menikmati kebebasan yang sesungguhnya, seperti menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tercinta atau menjalankan hobi tanpa perlu memikirkan berapa banyak likes yang akan didapatkan. Berhenti menjadi budak perhatian dan mulailah menjadi tuan atas keuanganmu sendiri, karena hanya dengan cara itulah kamu bisa benar-benar keluar dari jerat miskin dan mencapai kemandirian yang sejati. Ingatlah bahwa pujian dari orang lain tidak akan pernah bisa mengisi piring makanmu, tapi manajemen uang yang logis dan mindset yang tenang akan membawamu ke tempat yang tidak pernah bisa dicapai oleh sekedar gaya hidup yang dipaksakan demi konten.